Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Jamaah ikhwani wa akhwati fillah rahimani rahimakumullah, yang di majlis maupun yang di rumah, segala puji bagi Allah atas segala nikmat iman dan Islam serta nikmat sehat yang Allah telah anugerahkan kepada kita. Salawat dan salam semoga tercurahkan selalu untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan kembali pembahasan kitab yang sangat mulia ini, yakni kitab Ushul Salasah karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, yang luar biasa membahas tentang tauhid, di dalamnya tentang akidah. Kita masih landasan kedua, di bab akhir di landasan kedua ini, ya. Dan kitab ini disarahkan oleh Syekh Shalih Fauzan dan diterjemahkan oleh Ustadz Mufli Safitra, dan kami langsung sudah mengikuti program ini dan telah mendapatkan ijazah, telah mendapatkan sertifikat untuk mengajarkan kitab ini kepada kaum muslimin. Ustadz Mufli Safitra langsung belajar dengan penulis syarah ini, yakni Syekh Shalih Fauzan, ketika beliau berada di Madinah. Baik, kita lanjutkan. Silahkan di halaman 141 yang bawa kitab. Wadalilu minas sunnati hadithu Jibril al-mashhuru an Umar radhiyallahu anhu qala. Adapun dalil dari sunnah Nabi adalah hadis Jibril yang terkenal dari sahabat Umar bin Khattab, semoga Allah meridhoinya, di mana dia bercerita, bainama nahnu 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam data yaumin idh tala'a alaina rajulun shadidu bayadi thiyab. Kata Umar bin Khattab, dia bercerita, ketika suatu hari kami sedang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, muncullah seorang lelaki yang sangat putih pakaiannya, sangat hitam rambutnya, dan tidak nampak ada bekas safar dari tubuhnya. Ya. Syadidu sawadi sa'ri la yura alaihi atharus safar. Tidak terlihat dia safar atau baru datang safar. Wala ya'rifu minna ahadun hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffayhi ala fahidayhi. Lelaki itu duduk di dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam sembari menempelkan kedua lututnya kepada lutut Nabi dan meletakkan kedua tangannya di atas pahanya. Ya, jadi ini hadis terkenal, namanya hadis apa? Jibril. Hadis yang mengajarkan tentang iman, Islam, dan ihsan. Ya, subhanallah, ini hadis yang merupakan inti Islam juga ada di dalam sini. Makanya ketika seorang muslim tidak tahu rukun iman ada berapa, rukun Islam berapa, dan ihsan itu apa, maka ini sangat miris. Sangat disayangkan ketika kita mengetahui nama-nama artis, kita mengetahui nama-nama tokoh sepak bola dan lainnya, namun kita tidak mengetahui tentang prinsip yang sangat dasar dari Islam, yaitu rukun Islam, iman, dan ihsan. Maka ini sangat menjadi musibah besar bagi seorang muslim. Ya, dan pernah diadakan uji coba, ditanya banyak sekali anak SMA yang sudah tidak hafal lagi rukun Islam, iman, dan ihsan. Syarah Syekh Shalih Fauzan, telah berlalu pembahasan seputar Islam, iman, dan ihsan, rukun-rukun ketiganya beserta dalilnya dari Al-Quran. Selanjutnya penulis membawakan dalil melandasi ketiga tingkatan Islam tersebut dari sunnah Nabi SAW, yaitu hadis Jibril yang panjang. Berapa hal terkait hadis ini sebelum masuk hadisnya. Yang pertama, Syekh Shalih Fauzan mensyarahkan bahwa para sahabat sering berkumpul bersama Nabi. Ya, jadi suatu ketika Umar bercerita sedang duduk-duduk dengan Nabi, datang seseorang. Antum perhatikan di situ disebutkan, ya, muncul seorang laki-laki sangat putih pakaiannya,
sangat hitam rambutnya, tidak tampak ada bekas safar dari tubuhnya. Ini kata para ulama juga adab dalam kita bertamu. Adab menuntut ilmu, pakai pakaian yang bagus, yang rapi, kita mandi yang bersih. Ya lihat, ya. Tidak tampak di situ dia habis pulang safar, sembraut, kacau balau rambutnya dan lain, tidak tertampak di situ. Ya. Kemudian para sahabat sering berkumpul dengan Nabi dalam rangka menimba ilmu agama, mendengarkan jawaban atas pertanyaan yang diajukan kepada beliau. Ya, sahabat sering berkumpul dengan Nabi. Makanya kata para sahabat, ya Rasulullah, ketika kami sering duduk denganmu, maka saya rasa surga dan neraka dekat dengan kami. Lalu setelah kami pulang, maka itu terasa hilang semuanya lagi. Ini menunjukkan bahwa betapa pentingnya kita ini, ya, betapa pentingnya kita ini dekat dengan ahli ilmu. Ya, karena akan ada faedah yang banyak yang kita dapati dekat dengan ahli ilmu. Ya, agama seseorang tergantung agama temannya. Saya menasihati keras antum di pekan yang lalu. Dalam pergaulan saya ingatkan kembali, ini mumpung anak muda banyak. Dalam kita bergaul di grup-grup WhatsApp dan lainnya atau di pergaulan manapun, cuma ada dua. Kalau kita tidak bisa mewarnai, akan diwarnai. Dan itu sudah terbukti banyak sekali kehancuran di masyarakat, baik rumah tangga, baik sekolah, baik perdagangan dan lainnya. Ketika mereka berada di satu komunitas, dia dengan dalih ingin mewarnai, ternyata dia yang terwarnai. Maka caranya gimana? Ketika kita tidak bisa mewarnai, keluar dari grup itu. Mau 6, ya, 7, 8 grup WhatsApp, keluar semuanya. Ketika tidak ada manfaat. Lihat, para sahabat sering duduk dekat Nabi. Ya, makanya kami sering juga dapat testimoni orang bilang, Ustadz, kalau habis ketemu Ustadz, katanya, Ustadz siapa saja ya, bukan anak. Kita habis ketemu Ustadz, ngobrol-ngobrolnya, pulang tuh rasa iman naik. Kita ingin sholat ibadah, nanti udah seminggu, hilang turun lagi. Ini pentingnya kita duduk-duduk dengan ahli ilmu. Yang kedua, fawaid dari maksud hadis ini, di awal hadis ini, lelaki asing yang diceritakan datang ke dalam perkumpulan Nabi dan sahabat dalam hadis tersebut adalah Jibril alaihissalam. Ya, dia datang tidak dalam bentuk malaikat, karena tentu tidak akan dapat terlihat oleh pandangan manusia. Berarti di sini faedah yang keluar bahwa malaikat Jibril atas kuasa Allah bisa menyerupakan sebagai manusia. Manusia persis. Memakai baju putih, rambutnya rapi, Masya Allah, ya. Ya. Ketika Jibril AS datang dalam kondisi mengherankan, tidak nampak padanya tanda seperti orang musafir yang umumnya terlihat pada fisik berupa rambut dan pakaiannya. Tapi tidak pula ada sahabat, ya, ketika itu yang mengenalinya sebagai penduduk setempat. Antum lihat ya, kalau kita lagi duduk, ini hadis penting sekali ya, hadis ini, subhanallah. Antum kalau dalam kitab Arba'in An-Nawawi, ini hadis nomor 1. Ini hadis luar biasa. Sering sekali, ya, kalau ada tamu datang, pasti para sahabat kenal namanya di Madinah kan. Ini kok heran, sahabat tuh heran, lihat ini orang datang. Siapa dia? Bukan Agus, ya, bukan Cecep yang kita kenal tiap hari, ya, bukan Deden. Siapa ya? Apa teman Ustadz yang lain? Atau teman Nabi? Tapi siapa? Tapi kalau teman Rasulullah, harus ada nampak dia dalam perjalanan jauh. Paham gak antum di situ? Tak ada nampak dia bekas safar. Antum dulu gak ada safar tuh pasti acak-acakan rambut. Karena naik unta di padang pasir, pasti kotor, kena debu dan lainnya. Ini gak ada. Orang gak kenal tapi dia datang masuk langsung dekat dengan Nabi, lututnya dirapatkan dengan Nabi, ya, duduk dekat dengan Nabi. Ya, bahkan meletakkan tangannya di atas paha Nabi. Ketika lutut dan lutut sudah kena, dia taruh tangannya di atas paha Nabi SAW. Dari situlah dia berkata, ya, dia pun berkata, wahai Muhammad. Nah, ini juga aneh. Kau mengatakan wahai Muhammad, ya, ini seperti orang Badui yang mengatakan Muhammad. Yang lain kan wahai Nabi, ya Rasulullah, kan begitu. Ya, ini wahai Muhammad, beritahukan aku tentang Islam. Nabi SAW menjawab, Islam itu adalah engkau bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah selain Allah, bahwa Muhammad adalah utusan Allah,
yaitu itu yang namanya syahadat, rukun Islam. Yang kedua, mendirikan salat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan menunaikan haji ke Baitullah jika engkau mampu. Lelaki itu mengatakan, engkau benar. Ya, dia yang tanya, dia yang membenarkan. Ya. Umar berkata, kami pun terkejut. Ya, kami terkejut, kaget. Ini orang, dia yang nanya, dia yang benarkan. Ya. Antum lihat coba. Ya. Maka dia bertanya lagi. Beritahukan aku tentang iman. Maka Nabi berkata lagi, yaitu iman itu adalah engkau beriman kepada Allah, kepada malaikatnya, kepada kitab-kitab yang diturunkannya, kepada rasul-rasul yang diutusnya, kepada hari akhir, dan beriman dengan adanya takdir Allah yang baik maupun buruk. Lalu dia berkata, engkau benar. Ya. Beritahukan aku tentang ihsan. Nabi SAW menjawab, ihsan itu adalah engkau beribadah. Ya, anta budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau beribadah seolah engkau melihat Allah. Jika engkau tidak melihat Allah, maka Allah akan melihatmu. Ya. Kemudian sesudah itu dia berkata lagi, orang ini berkata lagi, kabarkan kepadaku waktu terjadinya hari kiamat. Maka Nabi SAW menjawab, di antara tandanya adalah jika seorang budak wanita melahirkan tuannya dan engkau melihat orang yang telanjang kaki. Ya, dia tanya, pertama dia bilang, kabarkan tentangku terhadap kiamat. Maksudnya kapan kiamat? Dia nanyakan waktunya. Ini keluar lagi fawaid di sini bahwa Rasulullah tidak tahu kapan pastinya kiamat. Tapi ada Lia Edun tahu kiamat. Ya, ada kiamat 2000 berapa waktu itu yang lalu, ya sudah berlalu. Ya, Rasulullah ya tidak tahu. Ya, Rasulullah tidak tahu tentang kapan itu kiamat. Lalu Nabi langsung menjawab, ya, yang ditanya tidak lebih mengetahui dari yang bertanya. Yang ditanya, makanya Rasulullah tidak lebih mengetahui daripada yang bertanya. Mau sama-sama nggak tahu kita. Ya. Dia berkata, beritahu aku tentang tanda-tandanya. Maka Nabi menjawab, di antara tandanya adalah jika seorang budak wanita melahirkan tuannya dan engkau melihat orang yang bertelanjang kaki, tidak memakai baju, miskin, dan pengembala kambing saling berlomba dalam mendirikan bangunan yang tinggi. Lelaki tersebut kemudian pergi. Aku pun terdiam sebentar, kata Umar, hingga Nabi bertanya kepada wahai Umar, tahukah engkau siapa lelaki yang bertanya tadi? Aku pun menjawab, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Beliau berkata, dia adalah Jibril. Dia datang untuk mengajarkan kalian tentang agama kalian. Ya, ini luar biasa hadis ini, banyak fawaid yang keluar. Kami penuntut ilmu diberi pengajaran tentang adab di sini. Ada keluar banyak adab menuntut ilmu, adab bertanya, adab menjawab ketika kita tidak tahu. Semua ada dalam hadis ini. Kata Syekh Shalih Fauzan, dalam hadis tersebut Jibril memanggil Nabi SAW dengan nama beliau Muhammad. Bukan sebutan Rasulullah, mungkin tujuan agar para sahabat mengira Jibril orang Badui. Yang kebiasaan mereka sering memanggil Nabi langsung dan namanya. Kejadian itu pun menambah keheranan para sahabat terhadap jelmaan Jibril tersebut. Sudah mereka enggak kenal, memanggil Muhammad, memanggil nama, enggak sopan. Yang kedua, Jibril dalam cerita tersebut bertanya tentang makna Islam, iman, dan ihsan. Sementara Nabi menjelaskan dengan rukun-rukun ketiganya secara singkat, padat, agar mudah dipahami dan diingat orang yang mendengar jawaban beliau. Ini juga menjadi pelajaran bagi seorang guru, agar menjawab pertanyaan dengan ringkas, padat, dan mudah dipahami oleh orang yang bertanya dan mendengar jawabannya. Yang ketiga, kata Syekh Shalih Fauzan, siapa yang ragu tentang datangnya hari kiamat, maka dia kafir. Ya, ini siapa yang ragu tentang, karena ada beberapa kelompok-kelompok yang mengaku Islam tidak percaya dengan hari kiamat. Ya, maka dia kafir. Yang keempat, ketika ditanya tentang waktu terjadinya kiamat, Nabi mengatakan bahwa beliau dan Jibril tidak tahu. Karena memang tidak ada yang mengetahui kapan terjadinya kecuali Allah yang telah mengatakan, yas'alunaka anisa ayyana mursaha. Qul inna ma'ilmuha 'inda rabbi la yujalliha liwaqtiha illa huwa. Mereka menanyakan kepadamu tentang kiamat.
Kapan terjadinya? Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat itu adalah pada sisi Tuhanku. Tidak seorang pun yang dapat menjelaskan waktu kedatangannya selain Dia. Quran Surat Al-A'raf 187. Tidak juga ustadz-ustadz akhir zaman yang kerjaannya hanya membahas tentang kiamat. Sampai-sampai banyak orang yang keluar dari pekerjaannya. Sampai-sampai banyak orang yang pesimis dengan hidup. Yang mau bangun rumah jadi malas bangun. Bahkan banyak yang jual rumahnya. Hanya membahas kiamat, besok kiamat begini dan begitu. Dentuman kemarin sudah lewati. Corona kemarin sudah mau kiamat juga. Sudah kami bantah. Antum bisa lihat di YouTube ana. Antum buka Bici Abu Kalsum, lihat bantahan ana terhadap ustadz-ustadz akhir zaman ini yang terus menakut-nakuti dengan kebohongan. Ingat, menakut-nakuti kaum muslimin dengan dalil syar'i boleh. Dengan apa? Dengan siksaan di kubur. Hadis Al-Bara Ibnu Azib tentang bagaimana perjalanan ruh yang dahsyat, bagaimana disiksanya orang-orang yang fajir. Menakut-nakuti tentang keadaan di padang mahsyar yang dahsyat, telanjang kaki, telanjang badan, matahari didekati sejengkal atau hampir sejengkal, karena dalam hadisnya setongkat celaknya orang Arab. Menakut-nakuti kaum muslimin dengan neraka, ini syar'i. Tapi menakut-nakuti kaum muslimin dengan mengatakan Mahdi telah lahir, ya, mengatakan Dajjal sudah keluar dan lainnya, atau tanda ini tanda itu, ataupun mengatakan bahwa, ya, mencocok-cocok logi keadaan, dan sudah terbukti semua dusta, hanya berdasarkan mimpi-mimpi mereka dan berdasarkan hadis-hadis palsu, ya, termasuk hadis palsu tentang umur umat Islam yang tidak lebih dari 1500. Antum lihat bantahan di situ, ya, kiamat sudah dekat. Kalau nggak salah kami beri judul ya, kiamat sudah dekat atau kiamat sebentar lagi. Ada judul di situ. Antum lihat di situ bagaimana kita bantah semua dengan dalil syar'i. Ya, tentang mereka mengatakan bahwa Saudi telah menghijau. Ya, kami bantah di situ. Yang namanya hijau, di sini ada Ahi Pompi, pernah ke Papua, kita sama-sama pernah terbang di atas hijau. Ya, di Papua kami berhampir 1 jam itu di atas kehijauan, bukan di atas laut lagi. Antum sekarang terbang ke Saudi, pasti orang masih bilang dari atas masih padang, Pak. Yang dimaksud hijau nanti hijau royo-royo, hijau seluruh Saudi itu. Ya, bukan yang ada tumbuh sedikit pohon buatan di sebelah sini, di syuting ada air mengalir itu, di syuting. Ini kedustaan. Tidak boleh kita bicara tentang hari kiamat kecuali dengan ilmu. Karena Rasulullah dan Jibril, Rasulullah, ingat, manusia paling mulia di muka bumi. Jibril, manusia paling mulia di langit. Malaikat paling mulia. Hamba Allah yang paling mulia di langit, hamba Allah yang paling mulia di langit, malaikat Jibril. Hamba Allah yang paling mulia di muka bumi, Nabi Muhammad SAW. Bertemu dua malaikat hamba Allah paling mulia. Dua hamba Allah termulia sama-sama tidak tahu tentang kapan kiamat. Lalu orang-orang bilang seolah-olah ini sudah akan terjadi. Ya, jadi tidak mudah kita. Jangan kita berkata sesuatu tanpa ilmu. Ini keluar fawaid juga, ya, di sini. Antum tahu Umar bin Khattab bukan orang sembarangan, ya akhi. Betapa mulia kedudukan Umar. Bahkan kata para ulama, sepakat ulama, sesudah para nabi dan rasul, manusia paling mulia Abu Bakar, kedua Umar. Sesudah para nabi dan rasul. Umar ketika apa kata Umar? Allah dan Rasulnya lebih tahu. Enggak sok tahu. Enggak asal jawab. Ya. Yang kedua, Jibril dalam cerita tersebut bertanya tentang makna Islam, iman dan ihsan, sementara Nabi menjelaskan dengan rukun ketiganya tadi sudah kami sebutkan untuk pelajaran bagi para sahabat. Ya, yang ketiga, siapa yang ragu tentang kiamat kafir? Yang keempat, ketika ditanya waktu terjadi kiamat, Nabi mengatakan bahwa beliau dan Jibril tidak tahu, lalu dibawakan ayat Quran Surat Al-A'raf 187 tadi. Yang kelima, Nabi SAW tidak tahu kapan terjadi kiamat, namun beliau tahu tanda-tandanya akan terjadinya. Di antara tanda-tanda kiamat saya sudah bikin rangkuman dan alhamdulillah sudah selesai diajarkan ke anak-anak kami selama corona ini. Makanya kami katakan corona ini, orang katakan corona nyusahkeun. Kalau anak bilang corona berkahkeun. Ya, berkahkeun. Ya, kita sudah menyelesaikan berapa kitab anak-anak diajarkan semua. Tentang perjalanan ruh sudah selesai. Sampai dari terlahir kita sampai hari kiamat.
sampai masuk surga dan neraka. Lalu kami juga sudah merangkum tentang tanda-tanda kecil kiamat dan tanda-tanda besar. Nah, di antara tanda besar dalam kitab ini disebutkan yaitu pertama keluarnya Dajjal. Keluarnya Dajjal. Ya. Dan di sini harus kita pahami betul jamaah, Dajjal bukan Amerika. Ada yang bilang Amerika Dajjal. Dajjal itu bukan Amerika. Amerika sudah berapa lama di dunia ini? Dajjal itu cuma berapa? 40 hari. Ya. Yang nanti satu hari seperti 1 tahun, seperti 1 bulan, 1 pekan, dan seperti hari-hari biasanya. Yang kedua, turunnya Nabi Isa alaihissalam. Turun Nabi Isa kita imani, benar-benar turun Nabi Isa. Bahkan dijelaskan dalam kitab Syarah Aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah karya Syekh Yazid bin Abdul Qadir Jawas, banyak penjelasan tentang turun Nabi Isa. Jadi ada beberapa hadis yang menyebutkan bahwa Nabi Isa turun nanti itu ya diapit 2 malaikat, ya. Lalu Nabi Isa itu seperti orang yang baru mandi, ya, air rambutnya itu menetes air, Masya Allah. Itu jelas berarti turun jasadnya, bukan turun ruh, jasad dan ruh turun kembali ke dunia, ya. Jadi merupakan salah satu doa dari Nabi Isa. Nabi Isa semasa hidup mendengar cerita tentang akan muncul Nabi Muhammad SAW dan keutamaan umatnya. Nabi Isa berdoa, ya Allah, jadikan aku umat Nabi Muhammad. Maka Nabi Isa diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala lalu diturunkan kembali di akhir zaman, bukan sebagai Nabi turunnya Nabi Isa, tapi sebagai siapa? Sebagai umatnya. Buktinya apa? Nanti dalam kisah Imam Mahdi ini akan melebar nanti. Begitu Imam Mahdi qomat di waktu subuh, ingin mengimami kaum muslimin di waktu subuh, Nabi Isa muncul. Imam Mahdi enggak enak namanya Nabi, lalu kata beliau, silakan, kayak pada umumnya kita para imam saling enggak enak, ada ustadz, ada kiai dan lainnya, silakan ke Nabi Isa. Nabi Isa tidak, aku adalah menjadi makmum jamaah. Ini dalil bahwa Nabi Isa turun bukan sebagai nabi, tapi sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi Isa akan wafat di muka bumi dan dikuburkan di muka bumi. Ya, akan wafat di muka bumi. Ya, dan dikuburkan di muka bumi ini nanti. Keluarnya Ya'juj Ma'juj, ya. Nah, ini akan ada khilaf ulama. Ya, di antaranya yang luar biasa sangat fenomenal tafsirnya Syekh Abdurrahman Asy-Sya'di, gurunya daripada Syekh Utsaimin, ya. Luar biasa tafsir ini, beliau di situ menjelaskan tentang Ya'juj Ma'juj. Ya, di sini ulama berselisih, ada yang mengatakan sudah keluar sebagian, ada yang mengatakan belum sama sekali, namun itu perselisihan dalam dan antum harus belajar biar kita tahu. Ya, inilah perlunya kita tahu tentang ilmu. Sehingga kita itu tidak mudah terpengaruh. Ketika orang bilang sudah keluar Mahdi, ya kita santai saja. Kita lihat dulu, Mahdi benar enggak Mahdi? Ya. Kita tahu ciri-cirinya disebutkan oleh Nabi. Anak keturunanku dari Fatimah, Quraisy Mahdi itu. Nah, kalau Mahdi munculnya di Garut, di Poso, ya, dilihat keturunannya ternyata hidungnya pesek, ya. Ya nggak mungkin. Quraisy itu sebaik-baiknya kaum pada waktu itu. Ya ganteng-ganteng pastinya. Gagah, ya. Nggak mungkin Mahdi hidung pesek. Ya. Kemudian tanda-tanda kiamat besar ini akan terjadi berkesinambungan dengan datangnya kiamat itu sendiri. Adapun tanda-tanda kiamat yang kecil sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Jibril tersebut, seperti pertama yang disebutkan dalam hadis tadi, budak wanita melahirkan tuannya. Sebagian ulama mengatakan maknanya adalah banyaknya persetubuhan antara seorang tuan dengan budak hingga melahirkan anak perempuan yang merdeka dan justru menjadi tuan bagi ibunya karena ibunya budak. Ada juga yang mengatakan, menafsirkan para ulama, maknanya adalah banyaknya kedurhakaan anak perempuan kepada ibunya sehingga si ibu seperti budak. Antum perhatikan ini. Antum para pekerja, anak kasih tahu antum. Ini kan dikirim ke mana YouTube ini. Ya, anak bahkan banyak ini. Ada ikhwan kita yang di Indopoli, di Dunlop, ya, dikirim ke Toyota, Auto 2000 dan lainnya, semua yang bekerja. Apalagi istrinya juga bekerja. Ini nasihat buat kita semua. Karena anak nggak akan pilih-pilih dalam nasihat. Antum yang sengaja mendatangkan orang tua dari kampung untuk jaga anakmu, ya, itu durhaka kepada orang tua. Kalau sengaja mendatangkan untuk menjaga anak, menjadi babu di rumah, menyucikan ompolannya, ya, menggendong-gendong anak. Cukuplah ibu kita udah capek menggendong kita dari waktu kecil. Jangan kita tambah membebani bebannya. Jangan kita membuat mereka semakin susah dengan menggendong-gendong anak kita lagi. Ya, menyuap-nyuapkan, mengejar-ngejar. Mereka sudah tua, waktunya beristirahat. Tubuhnya sudah tidak seperti dulu lagi. Tulang-tulangnya mulai membungkuk. Ada seorang ibu sudah sangat tua masih menggendong-gendong anak.
Ya, lalu suami istri bekerja untuk dunia yang hina ini, dunia seperti bangkai kambing yang cacat, yang tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada nilainya bagi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena semakin tinggi keimanan orang akan semakin rendah memandang dunia, semakin rendah iman seseorang dia tinggi memandang dunia. Maka tidak boleh kita berbuat durhaka dengan cara ini. Ini termasuk orang-orang yang mempercepat munculnya tanda-tanda seorang budak melahirkan tuannya. Ini bukan fitnah, anak banyak melihat dengan mata kepala. Sengaja mendatangkan ibunya dari kampung untuk menjaga anaknya. Antum bayar orang. Antum bayar ibu. Na'udzubillah. Antum kasih dia uang, suruh senang-senang. Bukan antum kasih uang lalu antum suruh jaga anak. Bukan saya ngasih ibu setiap bulan. Ya Rabbi, ini musibah besar. Inilah penyebab kehancuran negeri ini salah satunya. Banyaknya orang durhaka kepada orang tua. Di hari tua ibu kita itu kita beri dia kesenangan selama tidak melanggar syariat Allah Rabbul Alamin. Ya. Tidak boleh kita jadikan ibu kita pembantu di rumah kita. Apalagi sampai ibu mencucikan celana dalammu, ya, kaos dalam suamimu atau istrimu. Ini laki-laki yang seperti laki-laki durhaka kepada ibunya. Ya, wanita yang seperti juga sama durhaka kepada ibunya. Ini komplotan, ya. Ini anak kalau ngomong apa adanya, ini komplotan kumpulan suami istri yang durhaka kepada orang tuanya. Kalau sampai antum tega melakukan itu. Walaupun antum ngasih dia 10 juta, 20 juta melebihi antum ngasih ke pembantu, tidak pantas antum beri dia tanpa nyuruh apapun, kecuali kata para ulama, jika itu kesenangan ibu. Karena ada seorang ibu dia bahagia dengan mengurus cucu. Dia bilang, nak bawalah anak ke sini, biar ibu ada temannya, ibu rindu cucu. Ini boleh. Ibu suka membikinkan minum untuk kita. Ibu memang bahagia. Seperti ibu Ana, ya ibu kami. Memang beliau suka kalau kita datang, senang banget bikinin apa-apa, senang, dan kami lihat betapa bahagianya ibu. Nah itu kebahagiaannya. Tapi kalau kita sengaja menjadikan ibu kita jangan pernah antum melakukan ini jamaah. Ini ada kisah buat antum masalah ibu. Kejadian ini di Saudi diceritakan oleh para ulama-ulama Saudi. Bahwa ada seorang ayah, ini bukan ibu tapi ayah. Antum bayangkan ketika Rasul suruh ibu baru ayah. Ya, kalau ada dua-duanya maka kita punya 2 sorga. Ini ibu nggak ada, tinggal bapak sendiri. Dibawalah bapaknya ke rumah yang mewah. Ya antum biasa di Saudi itu rumahnya mewah, nanti di depan tuh ada rumah atau kamar buat supir, ada taman-taman dan lainnya yang terpisah dengan rumah. Ya, ketika sudah sampai di rumah, bapaknya ya 1-2 hari masih dilayani oleh istrinya. Ini bapak dari laki-laki, ingat. Bapak dari laki-laki yang wajib baginya mendahulukan bapak dan ibunya baru istrinya. Ingat, istri yang salehah adalah istri yang membantu suami agar dia berbakti kepada orang tuanya. Istri yang fajir adalah istri yang menghalangi suami berbakti kepada kedua orang tuanya. Ya, datanglah bapaknya dari kampung. 1-2 hari masih dilayani makan. Namanya orang tua, makan bercecer nasi di mana-mana. Dibersihkan oleh istrinya, masih bersih. 1-2 hari, 3 hari, istrinya nggak kuat, mulai komplain ke suami, kepada anak dari bapak ini. Yang bapakmu ini ngotorin wae rumah, capek saya. Kenapa kamu capek? Udah sabar tuh, mungkin suami sudah mengingat. Ya sabar 1-2 hari. Makin lama namanya orang tua, nasi jatuh di sana, jatuh di sini, air tumpah, gelas pecah, piring pecah. Orang tua, namanya sudah tua. Istrinya nggak kuat. Akhirnya mereka sepakat di atas kefajiran. Ya udah kalau begitu kita taruh bapak di ruangan supir di depan. Ya kita kasih bapak di kamar depan yang seberang sana jauh. Masih dalam 1 pagar. Oke. Bicara bapak, sini pak. Kayaknya bapak di sana lebih nyaman. Di sana matahari bisa masuk. Ya bapak di sana banyak taman. Pokoknya enak lah. Bapak kurang pas di sini. Bapak di kamar sana saja ya. Kita siapkan, kita bersihkan, dirapikan.
Apa jawaban bapaknya? Namanya orang tua. Kalau di sana enak nak, kenapa kamu juga nggak di sana? Bagus gak jawabannya? Luar biasa. Kalau memang di sana enak nak, ayo kamu juga di sana tuh, jangan bapak aja. Oh enggak, itu untuk bapak enaknya. Sudah, pergilah dengan hati yang sakit seorang bapak. Ya, ditaruhlah bapaknya di sana. Terpisah dengan mereka walaupun satu halaman. Dalam kesendirian di hari tua, masih dikirimkan makanan dengan piring-piring. 1-2 hari piring pecah. Akhirnya diganti dengan piring plastik yang gak pantas, yang lebih pantas untuk binatang piring tersebut. Dikasihlah piring plastik ke bapaknya, kirim makan tiap makan bapaknya. Suatu ketika bapaknya meninggal dunia, dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Ya, datanglah kabar itu kepada anak dan istrinya ini. Dan mereka punya anak kecil satu yang baru bisa bicara, anak laki-laki. Ya. Kata mereka, bapak meninggal, ayo kita kubur. Habis penguburan, ya udah kita bersihkan bekas kamar bapak. Ya, dibersihkanlah kotoran semua, seolah bahagia bapaknya meninggal, hanya jadi beban. Selesai kebersihan semua, tinggallah piring plastik yang tidak pantas, yang pantas untuk binatang tersebut. Itu akan dibuang oleh bapaknya, oleh anak ini. Kata anak yang baru bicara ini, oh ayah, sebentar. Dipegang piring ini, piring kakek ini, jangan dibuang ayah, jangan dibuang. Loh kenapa? Bapak nggak butuh lagi piring seperti ini. Jangan ayah, ini nanti buat ayah kalau ayah tua. Lihat, terpukul sang anak ini. Ini aku simpan nanti. Anak kecil baru bicara, langsung dihukum di dunia. Durhaka pada orang tua, hukumannya di dunia dan di akhirat lebih berat. Jangan dibuang piring ini, ayah jangan dibuang piring kakek ini yang ayah kasih makan dengan ini. Buat apa? Ayah nggak butuh lagi. Kita buang, kita nggak butuh piring itu. Kita banyak piring bagus. Tidak. Nanti kan kalau bapak sudah tua, aku kasih piring ini buat bapak makan. Coba bayangkan. Ya, tidak pantas. Ya, tidak pantas ya akhi. Kita menjadi salah satu tanda kecil hari kiamat, budak wanita yang melahirkan Tuhannya. Kalau antum mau ngasih ibu bapakmu, kasih tanpa syarat. Tanpa syarat. Jangan kalau nitip anak baru kasih uang masak. Tanpa syarat apa-apa. Ya. Yang kedua tandanya orang yang bertelanjang kaki, tidak memakai baju, miskin, dan pengembala kambing saling berlomba dalam mendirikan bangunan yang tinggi. Artinya orang fakir miskin berlomba-lomba untuk bisa menjadi kaya dan punya istana. Tanda seperti ini di atas sudah menjadi realita di zaman ini. Ya, antum perhatikan. Yang anak paling kaget Pak. Di kampung anak di Kupang, NTT, Nusa Tenggara Timur. Waktu kami meninggalkan itu, di perkampungan, di wilayah kami dekat bandara, itu tanah gak ada harganya. Ya, wah masih... Tahu-tahu sekarang dapat kabar itu miliar-miliar dijual sama orang kampung itu. Sekarang masih pakai sirip pinang, nggak pakai sendal, naik mobil-mobil mewah baru. Ya, itu banyak terjadi. Penggusuran tol dan lainnya. Ya, orang pakai mobil-mobil mewah-mewah. Orang-orang kampung, orang-orang yang tadinya miskin, ya mulai berlomba-lomba menjadi kaya dan mulai bangun-bangun istana. Yang ketujuh di antara metode pembelajaran yang bagus adalah metode tanya jawab. Metode ini lebih memusatkan perhatian untuk mendengar jawaban sehingga lebih melekat dalam benak hadirin yang mendengarnya. Jadi tanya jawab. Yang kedelapan, jika seorang ditanya tentang suatu ilmu dan dia tidak mengetahui jawabannya, hendaklah ia mengatakan Allahu wa rasuluhu a'lam atau wallahu a'lam. Ya, jawab tidak tahu. Ini sebagaimana yang dilakukan oleh para sahabat ketika ditanya tentang lelaki jelmaan Jibril dalam hadis yang dibahas. Mereka menjawab tidak tahu. Tidak boleh seseorang sembrono dalam menjawab pertanyaan masalah agama. Imam Malik pernah ditanya dalam 40 masalah. Imam Malik mempunyai kitab Al-Muwatta, kitab hadis yang luar biasa. Ditanya dalam 40 masalah, beliau hanya menjawab 6. Berarti beliau tidak tahu dari 34 pertanyaan. Ya, sedangkan ada mamah ini, mamah itu bisa jawab semua pertanyaan di TV. Semuanya dijawab. Suami saya gini-gini, ceraikan saja. Ya, minta cerai saja. Ya, begitu gampangnya menjawab masalah
Tidak mudah kita menjawab agama. Kalau kita nggak tahu, katakan tidak tahu. La adri, jawaban aku tidak tahu, bagian daripada ilmu, kata para ulama. La adri bagian daripada ilmu. Jadi kalau antum nggak tahu, jawab tidak tahu. Suatu ketika orang datang dari seberang lautan, datang ke majelis Imam Malik, bertanya masalah, wahai Malik, wahai Imam Malik, aku diutus oleh kampungku menanyakan ini dan itu. Katakan kepada orang kampungmu, Malik tidak tahu. Ya, katakan pada orang kampungmu, Malik tidak tahu. Ya, tidak tahu. Jadi kita tidak boleh malu. Karena apa? Bahayanya kita menjawab sesuatu yang kita tidak tahu. Itu akan menyesatkan umat. Ya, banyak dai-dai sekarang ditanya apa aja tahu. Ya. Apa saja dia tahu, pakai akal. Ya. Pakai logika. Sehingga mereka terjatuh kepada kesalahan. Ya. Ruwaibidah. Mereka berfatwa-fatwanya sesat dan mereka menyesatkan orang lain. Menyesatkan orang banyak. Ya. Kemudian yang terakhir, seorang penuntut ilmu harus memperhatikan adab dalam menuntut ilmu sebagaimana Jibril memperlihatkan posisi duduk bersama Nabi ketika hendak bertanya. Ya, ada adab-adab ya dalam menuntut ilmu. Ini juga di grup ana mau kirim sekalian nanti di grup-grup ya. Ana tidak menyindir grup manapun. Pokoknya yang sering bertanya di grup, antum sabar kalau ana belum sempat menjawab. Terkadang kami bukan satu jawaban yang kami jawab dalam satu hari. Dan kami juga harus belajar. Para dai harus belajar minimal 4 jam satu hari kita harus baca kitab. 4 jam satu hari kita harus menuntut ilmu. Sehingga kami tidak semudah itu bisa menjawab dengan cepat. Sabar, jangan diulang lagi pertanyaan, jangan menuntut. Bahkan sampai ada yang keluar dari grup. Sabar antum. Ya. Karena kita mengurus banyak. Ya, sabar. Adab dalam bertanya, kalau ustadz belum bisa menjawab, sabar. Mungkin dia belum tahu, dia lagi mencarikan dalil. Ya. Maka kita berhusnuzon, berprasangka baik kepada guru. Ya. Ini adab dalam bertanya. Yaitu salah satunya tidak memaksa ustadznya, juga kita bersabar untuk menunggu jawabannya. Ya. Dan tidak bertele-tele dalam bertanya. Ya. Tidak semua harus ditanyakan. Bertanyalah dengan hal yang paling penting. Bertanyalah tentang hal yang bermanfaat bagi dunia kita dan akhirat. Ya. Gak usah antum bertanya nanti sayap malaikat Jibril itu kira-kira yang sayap kan ada 600, yang ke 500 sekian tuh ada apa aja di situnya. Gak perlu pertanyaan-pertanyaan yang begini. Ya. Ini banyak yang menanya-nanya yang kayak gini. Ya. Tidak boleh kita bertanya perkara-perkara yang seperti ini. Bertanyalah tentang tata cara wudu, tata cara sholat. Bertanyalah tentang berniaga, bermuamalah. Pertanyaan-pertanyaan bermanfaat bagi kita. Ya usah kita bertanya yang mutasyabbihat. Ustaz, Yasin, apa ya Yasin itu ya maknanya? Alif lam mim ra, alif lam itu apa Ustaz? Antum boleh bertanya tentang yang lain. Ya, yang lebih manfaat. Kaf, ha, ya, ain, shad, itu apa sih maksudnya? Kira-kira apa ya? Dibahas sampai 2 jam. Mungkin begini, kafnya ini ya, untuk apa? Bertanya mutasyabbihat ayat-ayat yang di situ ya tidak dijelaskan. Ini diantara adab dan kita dalam bertanya, dalam menuntut ilmu. Ya jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Inilah kita telah menyelesaikan ya landasan kedua dan kita akan masuk landasan terakhir, landasan ketiga di pertemuan berikut. Namun pada kesempatan ini saya ingin memberi nasihat dan semangat kembali kepada antum. Saya ulang lagi bahwa 3 ya penjelasan landasan utama, demi Allah inilah yang akan ditanya di kubur. Maka kata para ulama apa? Semoga dengan kita mempelajari ini Allah memudahkan kita menjawab 3 pertanyaan ini. Tentang Tuhanmu, tentang agamamu, tentang nabimu. Ini ada dalam kitab ini. Ini dasar pondasi yang ini akan mengokohkan keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah enggak akan goyah. Antum sudah bicara tentang jihad. Antum sudah bicara tentang sedekah, membangun masjid besar.
Tapi antum tak tahu 3 landasan ini. Antum tak tahu rukun Islam dan maknanya, rukun iman dan maknanya, ihsan dan maknanya. Antum tak tahu tentang syarat la ilaha illallah, rukun dan maknanya. Maka ini kita akan rugi jamaah. Ini paling penting landasan ini untuk kita belajar. Ya, insya Allah kita akan mengulang lagi. Setelah selesai kita ulang lagi, Dan ada di YouTube. Antum yang ketinggalan tinggal buka aja di YouTube Ana Bici Abu Kalsum. Antum lihat dari pertama ada berurut kita, ya. Terus merekam agar kita paham tentang ilmu agama yang belajar dari dasar. Ya, Ana ingat kata Ustaz Badrus Salam luar biasa. Orang-orang ketika ada daurah tabligh akbar, berjubel. Ya. Tapi ketika ada kajian di dekat mereka, sedangkan ilmu didapat dari kajian yang dasar yang berurut, bukan tidak boleh daurah. Tapi yang dasar kita ikut, daurah juga kita ikut. Ilmu didapat dari yang seperti ini. Ya. Dari landasan pokok dibahas bertahap, berurut dari awal. Kalau daurah itu tematik, tema ini, tema itu. Ya. Itu juga boleh kita. Itu menambah keimanan. Ada ulama datang, ada ustadz datang, kita hadir, melihat wajahnya, melihat ikhwan di sekelilingnya, menambah keimanan kita. Tapi yang di dekat kita, ilmu yang berurut pun kita ambil. Kita semangat sehingga kita selamat di dunia, ya, dan di akhirat. Ya, itulah harapan dan cita-cita kita semua, ya, dengan mempelajari 3 landasan ini, ya, sehingga Allah memudahkan kita untuk menjawab pertanyaan yang sangat berat jemaah. Ingatlah orang-orang yang telah mendahului kita. Seandainya mereka diberi kesempatan, mereka ingin kembali walaupun 1 menit untuk beribadah di dunia ini. Ya. Nah, kita masih punya kesempatan, lalu kita sia-siakan. Kita buang waktu kita. Habis hanya foya-foya, lehai-lehai. Habis dengan mendengarkan musik, habis dengan pasang status ini dan itu. Apalagi sekarang zaman TikTok. Tidak pantas kita, ya, orang-orang yang sudah mengenal ilmu ikut-ikutan dengan TikTok dan lain, latah yang keliru. Islam itu harus punya izzah, punya kemuliaan, gak bisa dibawa ke sana, gak bisa dibawa ke sini tanpa ilmu. Jangan kita ikut-ikutan yang kayak begitu jamaah. Itu bukan bagian dari ajaran Islam. Ada musik-musik, ada joget-joget di dalamnya. Ya. Saya masih lihat, antum jangan kira ana sengaja menghilangkan tanda biru ana, walaupun sebagian orang berselisih paham itu katanya pembohongan, ana dengan maksud bisa memantau antum. Ana pantau semua nih, yang ada nomornya di ana, hampir 1000 nomor di ana. Ana tahu antum posting apa, posting ini, posting itu, TikTok ini itu, ana tahu. Sebagai mantu dan sebagai penilaian, oh segitunya anda dalam menuntut ilmu dan mengamalkan ilmu. Tidak semua harus kita lakukan, kita ceritakan kepada orang. Ya. Tidak semua kita harus expose. Kecuali antum mengekspos ilmu, marilah berlomba-lomba kalau itu. Itu luar biasa. Tapi pribadi kita, apalagi yang ada unsur musik di dalamnya, apalagi menampakkan ada yang sudah ngaji lama katanya, menampakkan foto wanita dipasang di status yang auratnya terbuka. Ini ada di sini yang akan anak kirim juga di grup ini. Bertobatlah antum, kembalilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jauhilah pergaulan-pergaulan yang seperti itu. Itu telah merusak kita. Jangan antum berdalih dengan agama, saya masuk ke grup itu, saya mau tidak. Saya akan nasihati mereka, tidak mungkin antum mampu karena waktu yang sudah lama antum sudah terbawa, terbukti. Kembalilah. Kembali ke majelis. Duduk dengan orang soleh. Ya, lihat ikhwan-ikhwan yang punya semangat yang tinggi. Maka itu akan menghadirkan semangat kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena burung itu berkumpul sejenis. Ya, burung pipit dengan pipit. Burung hantu dengan burung hantu belau. Ya. Tinggal antum milih dengan burung mana antum ingin berkumpul. Semoga yang sedikit ini bermanfaat nasihat dari ana. Terkadang harus pahit, Pak. Karena obat itu
Dia pahit tapi menyembuhkan. Ya, kalau dai hanya ngomong yang enak-enak saja, bukan dai namanya. Itu pelawak. Ya, supaya dipakai orang ketawa ketiwi saja. Terkadang kita memang harus menyentil kalau perlu untuk disentil. Ya. Dan antum harus siap, teman yang baik, guru yang baik, yang mengingatkan kesalahan temannya, yang menyentilnya, bukan yang membiarkan. Itu musuh sebenarnya. Dia ingin antum celaka di dunia ini dan di akhirat. Dan terbukti banyak yang sudah celaka di dunia ini. Dan di akhirat mereka akan lebih berat. Maka kembalilah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembalilah kepada agama kita yang mulia. Bertakwalah, berkumpulan orang-orang saleh. Salah satu obat hati yang ada dalam Tombo Ate yang terkenal dilakukan itu sebenarnya perkataan ulama yang sahih. Ya, di antara salah satu obat hati bergaul dengan orang yang saleh. Ya. Dan carilah ketenangan hati kita, kata para ulama, dari membaca Al-Quran, berzikir dan salat. Jika engkau tidak dapati di situ, ada yang salah dengan dirimu. Jika engkau tidak dapati dari zikir, salat dan baca Quran, ketenangan hati dan jiwa, ada yang salah dari dirimu. Ada yang salah dari makananmu. Ada yang salah dalam pemahamanmu. Karena itulah tempat dan cara untuk menenangkan hati dan jiwa. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Hanya dia mengingat Allah, maka hatimu akan tenang. Di antara mengingat Allah yang paling besar, salat, baca Quran, berzikir. Subhanallah. Kalau nggak salah Imam Hasan Basri yang mengatakan demikian. Bahkan para ulama terdahulu ini nasihat anak terakhir, kalau antum ada problematika, coba lakukan. Anak sudah coba dan berhasil. Kalau antum ada kesulitan, kalau antum ada kegalauan, kegundahan, baca istighfar. Ada seorang ulama, dia ingin melakukan suatu masalah, ingin memecahkan suatu masalah, dalam masalah kitab atau masalah pelajaran atau apapun saja, dia istighfar sampai 1000 kali. Dia bilang, aku istighfar terus sampai aku merasakan tenang hatiku. Allahu Akbar, astagfirullah, 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 astagfirullah. Antum duduk, tenang, duduk, istighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Sahih riwayat Muslim, cukup astagfirullah saja. Rasakan perubahan hatimu. Kalau antum tidak mendapatkan ketenangan dengan istighfar ini, minta sama Allah hati yang baru. Hatimu telah mati. Minta sama Allah hati yang baru. Karena istighfar ini akan menentangkan hati dan jiwa. Istighfar ini akan mengabulkan doa-doa. Istighfar ini, kata Nabi SAW, akan memudahkan segala urusan. Terkadang kita ada urusan, kita ambil remote lalu kita putar lagu, nyanyi, kita nonton dan lainnya, senang-senang jalan ke sana ke sini, ketawa ketiwi. Dia selesai saat itu, sudahnya nambah berat masalahnya. Cobalah antum berbanyak istighfar mulai sekarang. Ya, gak usah anak cerita lagi tentang Imam Ahmad dan lainnya, banyak sekali kisah tentang keutamaan istighfar. Luar biasa istighfar ini. Ya, astagfirullah, astagfirullah. Siapa yang tidak ada masalah? Di dunia ini siapa yang tidak punya masalah? Seluruh manusia punya masalah. Bahkan semakin tinggi keimanan seseorang, semakin dia bertakwa mendekatkan diri pada Allah, semakin kencang dia akan menghadapi ujian. Karena Allah jika telah mencintai seorang hamba, Allah uji dia sampai dibersihkan dia di dunia ini, baru Allah ambil dia. Berapa banyak orang yang kami kenal telah mendahului kami. Kami lihat di akhir hayat, setahun 2 tahun sebelum akhir hayat, luar biasa ujian dia. Ini itu, motor hilang, itu segala macam ujian. Ternyata tahu-tahu dia mau meninggal. Allah bersihkan terus dengan kesabaran. Mungkin dulu dosa dan kesalahan kita yang begitu banyak. Yang bahaya kalau antum ini hidup senang-senang, gak ada ujian apa-apa, leha-leha saja. Tidak ada ujian rumah tangga, ujian kemiskinan, ujian masalah problematika pekerjaan anak dan lain. Tidak ada ujian dari tetangga, nggak ada, senang-senang, leha-lehai, makan sana ketawa ketiwi. Bahaya ya akhi. Jangan-jangan anda sedang berada dalam wilayah istidraj. Allah beri tapi nggak redo. Ya. Semoga ini bermanfaat. Dan saya terakhir berdoa, semoga Allah masukkan kita semua yang mendengarkan ini dan keluarga-keluarga kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala dan surga Firdaus yang kita minta. Di sana berkumpul bersama Nabi dan para sahabat.
Demikian, subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.